Hai, ketemu lagi sama aku Gilang. Gimana kabarnya setelah 7 bulan kita tidak bertemu? Aku udah lama banget gak bikin video karena kantor udah gak bikin assignment mingguan dalam bentuk weekly video. Jadi pas bulan Januari itu, waktu itu aku juga ulang tahun, jadi kayak berpikir kayak aku mau rehat dulu deh 1 bulan gitu. Tapi ternyata aku ikutan bootcamp dan itu makan waktu sekitar 1,5 atau 2 bulan. Dan juga ada pengumuman Suga BTS mau ke Indonesia. Jadi aku mengumpulkan energi, waktu, dan fokus untuk mengejar wishlistku itu. Meski demikian aku sangat berterima kasih karena ternyata ada yang visit ke channel, tapi bukan sekedar kayak visit karena mereka mau cari informasi parfum gitu loh. Namun juga sambil ngomong, ngasih feedback kayak, "Kak, kalau bikin video jangan cepet-cepet dong," gitu. Padahal reviewnya bagus. Jadi aku kayak, wah, semakin termotivasi nih untuk bikin video. Cuman nggak berangkat-berangkat. Nah, baru ini aku mau membayar video-video yang tertinggal karena semasa aku nggak bikin video tuh ternyata aku tetap ketemu sama berbagai macam wewangian dari berbagai segmen, entah itu lokal, intralokal, nggak lokal, dan di luarnya itu. Terus juga ada body mist, jadi nggak selalu parfum tapi performanya itu seperti um, parfum gitu. Jadi kayak, oh, ini kok worth to buy ya, long lasting, terus wanginya juga enak, udah nggak kayak kolon-kolon zaman dulu yang wanginya tuh mungkin nyegerak di alkohol gitu. eh jadi aku mau ngebahas beberapa, tapi aku akan tentu aja pisah-pisahin supaya lebih fokus. Nah, ini yang pertama, aku akan ngebahas satu produknya. Ini kayaknya kalian udah tahu sih, ini produk lama. Dia adalah Love Beauty and Planet. Ini produk drugstore sebenarnya. Dan aku tuh sebenarnya beli ini juga nggak sengaja. Awalnya mau beli hair product karena hair produknya habis di rumah, dan aku ya udahlah iseng nyobain kayak gimana sih Love Beauty and Planet, kok harganya untuk produk yang seperti ini yang kayaknya dia vegan lah, apalah, ini ya natural lalala, itu kok harganya cukup terjangkau, dan aku cobain. Nah, aku agak miss karena waktu itu aku beli conditionernya dia yang ini kan yang rose and coconut ya. Ada punya rose and coconut dan lavender and vanilla. Rose and coconut ini aroma conditionernya, waktu itu aku belum buka si body mistnya, kok kayak SOTB gitu, Sav and Co yang SOTB. Dan tapi aku heran kan itu rose and vanilla, sedangkan SOTB seingatku menggunakan white floral dan coconut gitu. Jadi ini tuh seperti versi lebih softnya gitu si conditioner ini. Jadi kalau kalian pengen wangi rambut kalian ala-ala SOTB gitu, mungkin kalian bisa pakai uh, hair produknya Love Beauty and Planet yang Rose and Coconut. Anyway, kucingku sedang musim kawin, jadi kalau misalnya kalian denger background kucing, so I'm sorry. Nah, uh, akhirnya aku nyobain kan, setelah nyobain si hair produknya, aku coba juga si body mistnya ini. Overall sedikit berbeda karena kalau yang hair product itu dia memang versi lembutnya dari SOTB, tapi kalau yang ini itu lebih ke sedikit mengingatkan perpaduan antara SOTB dan Libre d'Esprit-nya Ether. Kalau Libre d'Esprit-nya Ether itu kan dia pakai seperti ada air kelapa atau watermelon scent gitu ya di dalamnya. Nah, ini tuh seperti itu. Jadi dia memang rose. Ini tadi aku udah pakai di sini. Dia memang ada rose-nya, tapi rose-nya juga nggak terlalu yang rose air mawar gitu, enggak. Mungkin pun kalau air mawar tuh watery yang nggak terlalu dewy gitu loh. Jadi bukan yang kayak misalnya kita cium air mawar di kosmetika gitu, enggak. Mawarnya lebih ke floral yang dry. Terus ada sedikit hint fruity yang aku sering dapatkan ini di wangian seperti Libre d'Esprit nya Ed. Dan baru ada sedikit kelapanya juga di sini, bukan kelapa yang creamy gitu, tapi lebih ke arah uh, air kelapanya gitu. Dan jadinya kesannya malah jadi fruity floral, yang mana sebenarnya aku kan nggak terlalu fruity scent ya, tapi ini cukup oke lah untuk kalau misalnya aku mau ganti-ganti dari si lavender vanilla ini cukup oke, cukup refreshing. Ini aku saranin ke kalian yang suka wangi fruity floral tapi nggak mau wangi-wangi yang terlalu cologne gitu.
karena dia memang sih sedikit ada hint alkoholnya, karena ya memang body mist ya. Tapi maksudnya nuansa wangi fruity floralnya itu memang jadi bingung antara ini alkoholnya atau wanginya gitu. Tapi ternyata ini adalah wanginya, sedikit manis, fruity, floral, enak, dan dia cukup tahan kayak 1 jam gitu kita masih bisa cium wanginya. Mungkin tetap butuh respray karena ini kan body mist ya, dan harganya juga nggak sampai 30.000, jadi dan ukurannya tuh 100 ml ya, 100 ml. Jadi kalian bisa pakai sebanyak yang kalian mau, sesering yang kalian mau, dan kalian tinggal repurchase kalau misalnya habis. Untuk jejak wanginya mungkin ada, tapi ya bukan yang ala-ala parfum sih ya, gitu. Jadi kalau ada jejak wangi kemungkinan akan ada ekor wangi alkoholnya juga. Itu seperti kalau kita pakai cologne. Tapi untuk ukuran body mist ini cukup menarik sih di pasaran. Nah, yang berikutnya itu adalah yang lavender and vanilla. Ini jujur adalah favoritku karena aku tuh dari dulu kepo, penasaran sama wangian-wangian yang pakai bunga tulip atau bunga lavender kayak gini gitu. Karena menurutku kalau mawar aku cukup banyak koleksiku yang pakai mawar atau white floral lainnya, tapi kalau untuk lavender itu agak jarang. Nah, ini itu yang bikin dia unik dari lavender dan vanilla ini adalah dia beneran kerasa antara lavender dan vanilla. Jadi misalnya nih, ini tadi aku udah pakai di sini. Dia ini kalau kalian sering pakai kayak Guerlain itu loh, Mon Guerlain itu, atau misalnya kalian pernah pakai dupe-nya, atau misalnya kalian juga pernah pakai si YSL yang Libre, YSL yang Libre ya, itu kan wangi-wangi lavender, vanilla gitu. Nah, di sini itu lebih ke lavendernya tuh lebih kayak nuansa yang sedikit obat nyamuk, sedikit nuansa ruangan rumah sakit yang habis dipel, yang wanginya tuh agak-agak cemara tapi lavender gimana sih. Jadi dia ini lavendernya lebih ke arah yang clean seperti itu, lebih ke arah yang wangi-wangi hygiene gitu. Tapi nanti dia tuh berubah pelan-pelan jadi ke arah vanilla. Jadi wangi floralnya relaxing sebenarnya. Bukan pel-pelan in a bad way ya, in a good way. Tapi nanti geser ke vanilla dengan perlahan. Jadi yang bikin unik di sini adalah menurutku karena dia bisa geser wanginya, kayak pakai parfum. Padahal ini body mist dan harganya cuma 28.000 kalau nggak salah. Jadi menurutku ini salah satu pilihan yang worth to buy. By the way, kalau kalian lihat lampunya copot, maaf ya, itu tadi memang bukan horor tapi memang itunya copot. Ini menurutku adalah salah satu opsi kalau kalian pengen cari wangian yang affordable tapi juga luxurious, dan ini menurutku bisa sih unisex karena lavender itu dipakai cowok, dipakai cewek itu masih masuk, kecuali kalau kalian nggak terlalu suka wangi manis ya, untuk yang laki-laki gitu, nggak terlalu suka wangi manis. Tapi kalau kalian pengen wangi floral yang ada manisnya tapi juga nggak terlalu girly gitu, kalian bisa cobain wangi ini. Ini cocok di segala occasion, dua-duanya kalian bisa dapatkan di kayak minimarket kalau ada, atau di online store. Aku sini dapatnya online ya, itu dengan harga yang sangat murah, meriah. So, itu untuk ketahanannya kalian mungkin di antara 1-2 jam, dan aku saranin untuk respray sih kalau memang ingin mendapatkan sensasi ulang, karena ini kan kualitasnya body mist. Tapi untuk sebuah body mist ini menurutku udah, body mist di bawah 50.000 menurutku ini udah sangat memberikan kualitas yang oke buat kalian gitu. Nah, itu dulu review aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau kalian suka kalian bisa klik like, kalian bisa subscribe, kalian bisa tanya-tanya atau sharing-sharing pengalaman kalian pakai ini juga di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan aku akan balas. Terima kasih atas perhatiannya, see you on the next video.